Faqad qala azza wa jalla fi kitabil al-aziz, inna ad-dina indallahil islam. Yuqarrirullah subhanahu wa ta'ala fi hadzal ayat anna ad-dina al-mutabar al-mutamad alladzi tantadimu bi ahlul ibad ila akhirih. Dalam kitabnya Abu Ya Said Muhammad memulai kitabnya dengan firman-Nya Allah, inna ad-dina indallahil islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi, yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Agama Islam inilah yang akan memenuhi semua kebutuhan seorang hamba. Di dalamnya mencakup semua hukum-hukum universal, hukum-hukum yang umum, mencakup ilmu fikih, ilmu adab, ilmu akhlak. Oleh karena itu, kata beliau dalam kitabnya, agama Islam inilah yang mendorong akal yang sehat, akal yang salim untuk orang bertamaksuk kepada agama Islam. Laqad akhrajallahu al-araba al-ummina bihadzal din. Dalam sejarah dulu di kota Mekah, orang-orang Arab kebanyakan orang musyrik. Dengan barokahnya agama Islam, barokahnya datangnya Kanjeng Nabi yang asalnya dulu jahili menjadi orang-orang yang berilmu, menjadi orang-orang yang mulia. Wa minat tafarruqi ilal ittihad, dan aslinya mereka saling berpecah, akhirnya bersatu. Oleh karena itu Rasulullah sangat menganjurkan sekali jangan sampai di kalangan umatnya terpecah belah. Dalam firman-Nya Allah Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah dengan agama Allah, jangan sampai kalian tercerai-berai. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi suatu permasalahan yang di situ terjadi beda pendapat, kita harus bijak. Oleh karena itu dalam furu'iyah, dalam hukum-hukum fikih itu pasti terjadi beda pendapat. Makanya dalam ilmu fikih itu ada Syafi'i, ada Maliki, ada Imam Ahmad. Wa Syafi'i wa Malikun wa Nu'man wa Ahmad bin Hambalin wa Sufyan. Jadi dalam fikih itu kita mengikuti mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Wa ghairuhum min sairil a'immah ala hudan wal ikhtilafur rahmah. Jadi perbedaan pendapat dalam masalah furu'iyah, dalam masalah fikih itu termasuk rahmatan lil alamin. Oleh karena itu ketika kita menghadapi suatu perbedaan harus bijak dalam menyikapinya. Dalam sejarah banyak ulama-ulama kita yang terjadi beda pendapat. Contohnya dalam furu'iyah seperti masalah kunut. Kalau kunut Imam Syafi'i beliau menyunahkan ketika subuh. Kunut hukumnya sunnah, tapi Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad kalau ingat saya itu tidak menyunahkan. Tapi beliau Imam Syafi'i ketika sholat di dekatnya Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah ya, itu beliau tidak kunut. Karena apa? Karena menghormati Imam Abu Hanifah. Contoh lagi masalah perbedaan ulama kita yang di situ saling menghormati, yaitu tentang masalah kentongan. Masalah kentongan Mbah Hasyim Asy'ari tidak memperbolehkan. Tapi kalau Mbah Fakih Mas Kumbang beliau memperbolehkan. Lah ini beliau ini Masya Allah walaupun beda pendapat saling menghormati. Dengan bukti ketika Mbah Hasyim sowan kepada Mbah Fakih, itu oleh semua kentong-kentongan dihilangkan oleh Mbah Fakih. Sebaliknya ketika Mbah Fakih sowan kepada Mbah Hasyim Asy'ari, oleh Mbah Hasyim dipasang kentongan. Jadi intinya ulama kita walaupun berbeda pendapat itu tetap bisa menjaga kerukunan. Boleh kita beda pendapat, tapi yang kerukunan ini tetap kita pertahankan. Mungkin cukup saking kula, apabila ada kesalahan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.